Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berguna bagi kehidupan kita. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi absen di daring ya. Oke, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Oke, syukurlah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian mengenai video pembelajaran yang dapat mengantarkan kalian dalam pembelajaran kali ini. Ya, sambil kalian simak ya video pembelajarannya. Jadi di situ terdapat dua orang anak yang sedang bermain jungkat-jungkit, di mana kedua anak ini akan mempertahankan gerakan ke kanan dan gerakan ke kiri. Nah, sama halnya dengan kesetimbangan dinamis, di mana pada kesetimbangan dinamis terjadi reaksi ke kanan dan ke kiri maupun sebaliknya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada gambaran? Iya, Bu, sudah. Oke, baik. Ibu harap kalian dapat menguasai materi kita pada hari ini dengan baik, agar tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menentukan harga tetapan kesetimbangan KC dan KP berdasarkan data hasil percobaan. Oke, Ibu harap ini semua dapat tercapai dengan baik. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kalian materi melalui PowerPoint. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan kalian link Google Form dan kalian akan menjawab soal latihan. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai tetapan kesetimbangan, kita harus tahu dulu apa itu kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan kesetimbangan kimia? Jadi kesetimbangan kimia dapat tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, serta konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk itu tetap atau konstan. Kemudian, suatu zat atau suatu reaksi dapat dikatakan setimbang atau dapat mengalami keadaan kesetimbangan itu terdapat beberapa syarat. Jadi ada 3 syarat yang Ibu ingin sampaikan. Syarat yang pertama, kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, atau dapat kita katakan sebagai reaksi reversible. Atau mungkin dengan menggunakan bahasa sederhananya yaitu reaksi bolak-balik. Dan yang kedua, jumlah molekul atau ion yang terurai sama dengan jumlah molekul atau ion yang terbentuk dalam satu satuan waktu. Kemudian yang ketiga adalah kesetimbangan yang dinamis. Apa sih maksud dari kesetimbangan yang dinamis? Nah, maksudnya adalah secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi baliknya.
Oke, baik. Di sini Ibu punya satu video mengenai kesetimbangan dinamis. Jadi Ibu harap kalian dapat menyimak baik-baik videonya. Nah, misalnya kita sedang merebus air. Kemudian, di bagian untuk keluar uapnya itu, kita tutup dengan benda lain ataupun tutupan. Maka, uap yang keluar itu akan menjadi air kembali. Jadi sama halnya dengan kesetimbangan dinamis, di mana kesetimbangan dinamis ini memiliki arti yaitu perubahan yang terjadi pada dua arah. Jadi di sini ada perubahan dua arah, yaitu air menjadi uap, kemudian uap itu kembali menjadi air. Ya anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham terkait kesetimbangan dinamis? Sudah, Bu. Oh iya, Bu, izin bertanya. Lalu bagaimana dengan kesetimbangan statis? Nah, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana dengan kesetimbangan statis? Nah, Ibu beri contoh nih kepada kalian. Misalnya kita membakar kertas. Sekarang pertanyaan Ibu ke kalian, apakah kertas yang kita bakar itu akan kembali menjadi seperti semula? Tidak, Bu, karena kertas yang dibakar akan menjadi abu. Iya, benar sekali ya. Kertas yang dibakar akan menjadi abu. Sama halnya dengan kesetimbangan statis, di mana kesetimbangan statis itu memiliki arti yaitu reaksi yang berkesudahan, atau dapat dikatakan tidak kembali seperti semula. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham penjelasan Ibu? Sudah, Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hukum kesetimbangan. Anak-anak bisa sambil perhatikan di PPT Ibu. Di situ terdapat persamaan reaksi XA plus YB menjadi PC plus QD. Nah, kita bisa lihat X, Y, P, dan Q itu merupakan koefisien ya. Jadi, kita akan mendapatkan rumus hukum kesetimbangannya sama dengan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, rumus ini merupakan hukum aksi massa atau yang sering kita kenal sebagai hukum kesetimbangan. Jadi, bunyi dari hukum kesetimbangan, dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Lalu bagaimana dengan kesetimbangan heterogen? Misalnya nih pada reaksi CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2. Maka kita bisa buat persamaannya menjadi K sama dengan konsentrasi CaO dikali konsentrasi CO2 per konsentrasi CaCO3. Dan semua pangkatnya itu kita pangkatkan 1 karena koefisiennya adalah 1. Maka kita bisa buat persamaannya menjadi K kali konsentrasi CaCO3 per konsentrasi CaO sama dengan konsentrasi CO2. Ingat ya anak-anak bahwa konsentrasi zat padat tidak akan berubah. Kenapa? Karena densitas dan massa jenisnya itu tidak berubah. Jadi, hal ini membuat konsentrasi zat padat dan juga cairan itu tidak mempengaruhi kesetimbangan. Sehingga dapat disimpulkan K kali konsentrasi CaCO3 per konsentrasi CaO memiliki nilai yang tetap. Maka kita bisa menyimbolkan menjadi K aksen sama dengan konsentrasi CO2. Oke, agar kalian lebih paham, di sini Ibu punya contoh soal. Kita bahas bersama-sama ya. Iya, Bu. Oke. Soal yang A, NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O. Kita ingat lagi ya anak-anak,
bunyi dari hukum kesetimbangan, di mana konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien itu merupakan suatu tetapan. Jadi, rumusnya adalah K sama dengan konsentrasi NO pangkat 4 karena koefisien NO adalah 4 dikali konsentrasi H2O pangkat 6. Nah, koefisien H2O adalah 6 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 4 karena koefisien NH3 adalah 4 dikali konsentrasi O2 pangkat 5 karena koefisien dari O2 adalah 5. Nah, kita lanjut ya ke soal B. Cu2 plus ditambah Zn menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Kita perhatikan di situ fasenya. Ada aqueous dan solid. Nah, kita ingat lagi tadi Ibu sudah jelaskan mengenai kesetimbangan heterogen. Di mana untuk kesetimbangan heterogen, zat yang berwujud padat ataupun cairan itu tidak mempengaruhi kesetimbangan. Karena konsentrasinya pasti selalu tetap. Kenapa tetap? Karena densitas dan massa jenisnya tidak berubah. Maka kita dapat menulis rumusnya menjadi K sama dengan konsentrasi Zn2 plus dibagi konsentrasi Cu2 plus. Oke, kita lanjut ya ke soal C. Di situ terdapat persamaan reaksi 2NH3 ditambah CO2 menjadi NH2CO2 NH4. Nah, untuk soal ini kita lihat nih pada produknya. Produk itu ada di sebelah kanan. Nah, di situ kan berwujud solid. Solid itu padat. Sementara solid atau padat tidak kita masukkan ke dalam rumus kesetimbangan. Jadi, kita anggap produknya berpangkat 0. Di mana yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Maka rumus kesetimbangannya dapat kita tulis K sama dengan 1 dibagi NH3 pangkat 2 dikali CO2. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham terkait hukum kesetimbangan? Iya, Bu. Ya, Bu, sudah paham, Bu. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ya membahas mengenai tetapan kesetimbangan. Jadi, pada tetapan kesetimbangan itu terdapat makna nilai tetapan kesetimbangan. Nah, apa saja sih makna nilai tetapan kesetimbangan? Yang pertama, kita dapat memprediksi arah reaksi. Di mana jika nilai K-nya besar, maka hasil reaksinya itu banyak. Dan jika nilai K-nya kecil, maka hasil reaksinya itu sedikit. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan apakah suatu reaksi berada dalam keadaan setimbang, yaitu dengan cara membandingkan nilai quotient terhadap tetapan kesetimbangan. Nah, jika mengalami keadaan setimbang, maka nilai quotient sama dengan nilai K atau tetapan kesetimbangan, sehingga Q sama dengan K. Kemudian yang ketiga, kita dapat menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan nih, bahwa ada 2 jenis tetapan kesetimbangan. Yang pertama itu Kc. Jadi Kc ini digunakan untuk fase aqueous dan gas, atau untuk zat yang berwujud aqueous dan gas. Dan rumus Kc adalah konsentrasi produk pangkat M dibagi konsentrasi reaktan pangkat N. Kemudian yang kedua adalah Kp. Jadi Kp ini digunakan untuk zat yang berwujud gas. Jadi rumus Kp sama dengan P produk pangkat M dibagi P reaktan pangkat N. Nah, P pada rumus itu menyatakan tekanan parsial, yaitu tekanan yang diberikan oleh suatu zat. Misalnya nih, PA berarti tekanan yang diberikan oleh zat A. Nah, tekanan parsial dapat kita cari dengan menggunakan perbandingan mol zat terhadap mol campuran gas. Karena kita tahu bahwa dari persamaan gas ideal pada volume dan suhu yang tetap, maka perbandingan mol sama dengan perbandingan tekanan.
Jadi dapat kita tulis rumusnya menjadi PA sama dengan NA per N total dikali P total. Oke, agar kalian lebih paham mengenai tetapan kesetimbangan, Ibu punya contoh soal. Ibu harap kalian dapat menyimak baik-baik ya contoh soalnya. Untuk reaksi H2 gas ditambah I2 gas menjadi 2HI gas. Diketahui konsentrasi awal H2 sama dengan 0,2 molar dan I2 sama dengan 0,15 molar. Jika saat setimbang masih tersisa I2 sebanyak 0,05 molar, tentukan nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis dulu terlebih dahulu persamaan reaksinya. Kemudian, kita buat stoikiometri reaksinya. Nah, seperti ini. Jadi, pada soal, sudah diketahui kadar H2 sebanyak 0,2 molar. Jadi, kita tulis pada mula-mulanya 0,2 molar. Kemudian, untuk I2 sebanyak 0,15 molar. Jadi, kita tulis pada bagian mula-mulanya untuk I2 sebanyak 0,15 molar. Nah, pada soal, jika saat setimbang masih tersisa I2 sebanyak 0,05 molar. Jadi, kita bisa tahu I2 yang telah bereaksi sebanyak 0,15 dikurangi 0,05 molar sama dengan 0,1. Kemudian, dengan menggunakan perbandingan koefisien, kita bisa mendapatkan mol H2 yang telah bereaksi yaitu 1/1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 molar. Kemudian untuk HI berarti 2/1 dikali 0,1 sama dengan 0,2 molar. Lalu kita mendapatkan hasil setimbangnya untuk H2 sama dengan 0,1 molar, untuk I2 sama dengan 0,05 molar, dan untuk HI sama dengan 0,2 molar. Nah, dari mol-mol inilah dapat kita gunakan untuk mencari tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan yang kita gunakan itu adalah Kc. Kenapa Kc? Karena yang diketahui di sini adalah konsentrasi. Maka kita dapat menuliskan persamaannya menjadi Kc sama dengan konsentrasi Hi pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. Jadi kita akan mendapatkan Kc sama dengan 0,2 pangkat 2 dibagi 0,1 dikali 0,05. Didapatkan hasilnya sama dengan 8. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Nah, Ibu bacakan soalnya. Gas N2O4 dimasukkan ke dalam ruangan yang volumenya 2 liter, sehingga mengalami disosiasi sebagai berikut. N2O4 menjadi 2NO2. Jika N2O4 mula-mula 4 mol, saat setimbang terdapat 2 mol NO2. Maka harga Kp jika tekanan total ruangan 2,5 atm adalah. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, kita buat dulu persamaan reaksinya, kemudian mula-mula reaksi setimbang. Nah, pada soal, sudah diketahui kadar N2O4-nya sebanyak 4 mol. Jadi kita tulis di bagian mula-mula untuk N2O4 sebanyak 4 mol. Kemudian, pada soal, saat setimbang terdapat 2 mol NO2. Berarti, jika saat setimbang NO2 adalah 2 mol, berarti untuk yang bereaksi juga 2 mol. Dan kita menggunakan perbandingan koefisien untuk mencari N2O4 yang bereaksi. Sehingga didapatkan 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Setelah itu,
Untuk N2O4 yang seimbang didapatkan 3. Maka didapatkan N total gas sama dengan 5 mol. Nah, setelah itu kita mencari tekanan parsial masing-masing zat. Tadi sudah Ibu jelaskan rumusnya ya. Maka untuk N2O4 rumusnya PN2O4 sama dengan N2O4 dibagi N total dikali P total sama dengan untuk N2O4-nya 3 dibagi N totalnya 5 dikali P totalnya sudah diketahui di soal yaitu 2,5. Sehingga didapatkan tekanan parsial N2O4 sama dengan 1,5 atm. Kemudian untuk tekanan parsial NO2 sama rumusnya yaitu NNO2 dibagi N total dikali P total sama dengan 2 yaitu N dari NO2 dibagi 5 yaitu N totalnya dikali 2,5 sama dengan 1 atm. Nah, setelah kita mendapatkan tekanan parsial masing-masing zat, baru kita masukkan ke dalam rumus Kp. Jadi rumus Kp untuk soal ini sama dengan PNO2 pangkat 2 dibagi PN2O4 sama dengan tadi untuk tekanan parsial N2O4 kita dapatkan 1,5 dan untuk tekanan parsial NO2 kita dapatkan 1. Jadi tinggal dimasukkan saja 1 pangkat 2 dibagi 1,5 sama dengan 0,67. Oke, sampai di sini apakah ada yang mengalami kesulitan? Bisa dimengerti, Bu? Oh iya, Bu, izin bertanya. Lalu, apa hubungan hukum keseimbangan dengan tetapan keseimbangan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, jadi apa sih hubungannya antara hukum keseimbangan dengan tetapan keseimbangan? Jadi, nilai yang kita peroleh dari hukum keseimbangan itulah yang dinamakan dengan tetapan keseimbangan. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Oke, syukurlah. Sekarang kita akan melanjutkan membahas hubungan Kc dan Kp. Jadi dari persamaan gas ideal, PV sama dengan N dikali R dikali T. Sehingga dapat kita tulis menjadi P sama dengan N per V dikali R dikali T. Nah, N per V di sini merupakan konsentrasi. Jadi, untuk P reaktan sama dengan konsentrasi reaktan dikali R dikali T. Dan untuk P produk sama dengan konsentrasi produk dikali R dikali T. Kemudian, kita bisa substitusikan tekanan parsial produk dan reaktan ke dalam persamaan gas ideal tadi. Jadi, konsentrasi produk kali R kali T pangkat koefisien per konsentrasi reaktan kali R kali T pangkat koefisien sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien kali RT pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien dikali RT pangkat koefisien. Karena konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien sama dengan nilai Kc, maka kita dapatkan nilai Kc dikali RT pangkat M dikurang N. Dan setelah itu kita akan mendapatkan hubungannya dengan Kc. Jika M kurang N sama dengan delta N, yaitu total koefisien produk gas dikurang total koefisien reaktan gas, maka didapatkan hubungan Kc dan Kp yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Iya anak-anak, berikut ada contoh soal, silakan dikerjakan ya. Ya, bagaimana anak-anak? Siapa yang ingin menjawab soal yang sudah Ibu berikan tadi? Silakan Saya, satu Bu. orang. Ya, siapa tadi namanya? Wisnu, Bu. Ya, silakan Wisnu. Oke, Bu, saya tampilkan screen dulu, Bu ya. Ya, silakan. Oke, sudah terlihat ya jawabannya. Silakan dibahas. Oke, Bu. Dalam suatu ruangan tertentu terdapat keseimbangan N2 ditambah 3H2
menjadi 2NH3. Nilai Kc pada suhu 500 derajat Celcius adalah 0,04. Hitunglah Kp pada suhu tersebut. Diketahui di sini R sama dengan 0,082, T atau suhu sama dengan 500 derajat Celcius. Di sini saya rubah jadi dari Celcius menuju ke Kelvin. Jadinya 500 ditambah 273 sama dengan 773 derajat Kelvin. Untuk delta N sama dengan koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Sama dengan 2 dikurang 1 tambah 3 sama dengan min 2. Yang ditanya pada soal ialah Kp. Jadi, Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat min 2. Kp sama dengan Kc dibagi RT pangkat 2. Kp sama dengan 0,040 dibagi 0,082 dikali 773 pangkat 2. Jadi hasilnya 9,9 kali 10 pangkat min 6 atmosfer pangkat min 2. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali ya jawabannya anak-anak. Jadi untuk soal ini kita menggunakan rumus hubungan Kc dan Kp. Bagaimana yang lain? Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, bagus. Ibu rasa kalian sudah menguasai konsep tetapan kesetimbangan dengan baik. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa kesetimbangan kimia dapat tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, dan juga jika konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk tetap atau konstan. Nah, setelah ini Ibu akan mengirimkan kalian link Google Form, dan nanti kalian harus menjawab soal-soal, karena ini masuk ke dalam penilaian tugas. Jadi Ibu harapkan kalian menjawab dengan baik. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Silakan satu orang pimpin doa ya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Jadi, Ibu harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, tetap menggunakan masker, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang anak-anak. Oke, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu Guru. Ya, sama-sama.